kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada Bapak Dr. Suwardi untuk menyampaikan pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwardi MPD dipersilakan. Terima kasih Pak Mujahid selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mohon izin Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya Pak Mujahid. Siap, siap. Kelihatan Pak Mujahid? Bapak Ibu yang saya hormati, KMA tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah aliyah ini, pada madrasah ini sangat penting sekali ya dalam rangka untuk penjaminan mutu kegiatan pembelajaran di madrasah. Jadi kegiatan pembelajaran di madrasah akan berjalan dengan baik, berjalan secara optimal, secara efektif dan efisien. Perlu dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran baik pada tahapan perencanaan, pada tahapan pelaksanaan, dan juga pada tahapan penilaian pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, seperti pesan dari Pak Kasubdit tadi itu, maka diperlukanlah regulasi tentang supervisi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, yaitu kebutuhan kehidupan abad 21 tentunya. Ya, jadi pedoman supervisi pembelajaran ini Bapak Ibu tentunya merupakan penyempurnaan dari pedoman-pedoman supervisi pembelajaran yang telah ada. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kekinian, yaitu kebutuhan kehidupan di abad 21. Perlu diketahui dan dipahami bersama bahwa Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran ini ya merupakan pedoman atau panduan atau acuan pelaksanaan supervisi pembelajaran mulai dari jenjang Raudhatul Atfal, jenjang madrasah ibtidaiyah, jenjang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Jadi sebagai babonnya ya, sebagai babonnya adalah Keputusan Menteri Agama nomor 624 ini. Tapi nanti secara implementasi juknisnya masing-masing jenjang kita buatkan ya, ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dirjen Pendis. Pengertian supervisi pembelajaran tadi Pak Kasubdit telah menyampaikan bahwa ada redefinisi daripada supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembimbingan, ya, kegiatan pembinaan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan proses pembelajaran, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Jadi, di dalam KMA nomor 624 ini Bapak Ibu, pengertian dari supervisi pembelajaran lebih ditekankan sebagai kegiatan pembinaan, pembimbingan, konsultasi, pendampingan dan juga pemantauan dari proses pembelajaran. Ya, ini penekanannya di situ. Supervisi pembelajaran pada semua tingkatan, baik jenjang RA, MI, MTS, madrasah aliyah dilaksanakan oleh seorang supervisor dengan memperhatikan karakteristik guru, karakteristik peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan. Ini mengandung makna seperti apa? Jadi, pelaksanaan supervisi pembelajaran di setiap jenjang, di setiap madrasah bisa jadi nanti berbeda-beda, ya, berbeda-beda pendekatan, tekniknya dan lain sebagainya disesuaikan dengan kondisi guru, kondisi peserta didik dan juga kondisi satuan pendidikan. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran di madrasah. Ya, jadi mohon kiranya nanti di dalam pelaksanaan implementasinya kira-kira mana pendekatan yang paling tepat untuk pelaksanaan supervisi di madrasah A, di madrasah B, pada guru A, guru B. Tentunya Bapak Ibu sebagai supervisor, baik itu pengawas maupun kepala madrasah maupun guru-guru senior yang ditunjuk oleh kepala madrasah bisa memilih mana yang paling tepat ya di dalam melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran di madrasah yang bersangkutan ya berdasarkan dengan karakteristik guru, peserta didik dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan supervisi pembelajaran diharapkan ya menghindari praktek yang semata-mata penilaian terhadap guru. Jadi ini penting. Jadi supervisi pembelajaran penekanannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata untuk menilai kinerja guru. Nah, bukan semata-mata berarti boleh juga gitu. Namanya bukan semata-mata ya, bukan semata-mata untuk menilai kinerja guru, tapi lebih dipentingkan yaitu upaya mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang profesional untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Supervisi pembelajaran terfokus pada pendampingan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi abad 21 pada diri peserta didik. Apa itu tuntutan kompetensi abad 21 pada diri peserta didik? Yaitu berpikir tingkat tinggi, ya, melatih anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, ya, kolaboratif, ya, komunikatif. Itu yang difokuskan. Ya, sesuai dengan kompetensi abad 21. Apa maksud, tujuan, sasaran, serta ruang lingkup daripada supervisi pembelajaran? Maksud dari pedoman supervisi pembelajaran ya dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran. Jadi di dalam KMA 624 ini Bapak Ibu nanti akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan supervisi pembelajaran pada perencanaan pembelajaran, bagaimana implementasi supervisi pembelajaran pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan bagaimana supervisi pembelajaran pada kegiatan penilaian hasil belajar atau penilaian pembelajaran. Pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah bertujuan untuk mewujudkan penjaminan, pengendalian, dan perbaikan mutu pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Jadi tujuannya sekali lagi untuk mewujudkan jaminan kualitas, untuk pengendalian kualitas, dan juga untuk perbaikan kualitas atau mutu pembelajaran di madrasah. Sasaran dari pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah adalah satuan pendidikan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Siapa yang melaksanakan supervisi pembelajaran? Yaitu para pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru-guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah yang diberi tugas untuk membantu kepala madrasah melakukan supervisi pembelajaran. Ruang lingkup dari supervisi pembelajaran meliputi supervisi perencanaan, supervisi pelaksanaan, supervisi penilaian, dan analisis serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Jadi setelah kegiatan supervisi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, ada analisis serta tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran. Bagaimana prinsip-prinsip supervisi pembelajaran pada madrasah? Ada beberapa prinsip supervisi pembelajaran pada madrasah, ya, ada 9. Yang pertama adalah adaptif.
pendekatan, teknik, model supervisi dilakukan dengan menyesuaikan dan memperhatikan kemampuan dan kondisi guru yang disupervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa nanti pendekatannya, tekniknya, dan juga model supervisi antara madrasah satu dengan madrasah yang lain. Ketika Bapak Ibu mensupervisi guru satu dengan guru yang lain, walaupun di madrasah yang sama, ketika berhadapan dengan guru satu dengan guru yang lainnya, bisa jadi nanti pendekatannya berbeda, tekniknya berbeda, dan juga model-modelnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mana yang paling cocok, yang paling efektif ya di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya yang kita pilih ya. Yang kedua, prinsip praktis. Praktis untuk dilaksanakan, tidak memberatkan guru yang disupervisi, dan juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti sekarang ini misalkan, sekarang masa pandemi COVID-19 ya. Bagaimana kira-kira supervisi yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini? Tentunya kalau misalkan supervisi langsung, kemudian mengumpulkan guru dalam bentuk kelompok bisa dilaksanakan, kadang bisa tidak dilaksanakan, ada kendala karena COVID, maka para supervisor bisa memilih mana yang cocok, dan salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Direktorat KSKK Madrasah juga telah mengembangkan e-learning madrasah. Ya, sekali lagi, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah, Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengembangkan aplikasi atau platform e-learning madrasah. Mohon kiranya ya madrasah-madrasah bisa memanfaatkan secara optimal keberadaan e-learning madrasah. Walaupun bukan satu-satunya e-learning madrasah itu yang harus dilaksanakan. Banyak sekali platform pembelajaran digital ya yang bisa dilaksanakan oleh madrasah. Salah satunya adalah e-learning madrasah. Di dalam e-learning madrasah, Bapak Ibu, para pengawas juga bisa melakukan supervisi madrasah, bagaimana mensupervisi guru ya ketika pembelajaran, mulai dari perencanaannya, pelaksana pembelajaran sampai dengan evaluasinya. Bapak Ibu, para pengawas madrasah atau supervisor atau kepala madrasah juga bisa memanfaatkan e-learning madrasah. Itu lebih gampang ya, lebih gampang. Karena apa? Karena seluruh dokumen yang dimiliki guru, mulai dari dokumen perencana pembelajaran, kemudian jadwal-jadwal pembelajaran, kegiatan-kegiatan pembelajaran ya, sampai dengan modul-modul yang dimiliki guru, semuanya ada di e-learning madrasah, termasuk alat evaluasinya ada di e-learning sana. Jadi kalau Bapak Ibu, para supervisor, yaitu pengawas madrasah, para kepala madrasah bisa mengoptimalkan pemanfaatan e-learning madrasah, insya Allah akan lebih mudah kita di dalam melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah ya, dan memiliki jiwa kekeluargaan antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Prinsip yang keempat adalah kolaboratif, yaitu kerjasama yang saling memberdayakan. Ya, sekali lagi, kerjasama yang saling memberdayakan sehingga tercipta suasana yang menyenangkan. Ya, kegiatan supervisi itu merupakan kegiatan yang paling menyenangkan, kira-kira begitu. Supervisor, baik itu pengawas atau kepala madrasah, ditunggu-tunggu kehadirannya oleh guru madrasah karena terjalin kerjasama yang saling memberdayakan antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Ya. Yang berikutnya konstruktif. Ya, membangun inisiatif dan motivasi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman, suasana pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Prinsip yang keenam, evaluatif, bahwa supervisi dikembangkan lebih pada deskripsi kualitatif yang bersifat evaluatif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru.
Jadi misalkan nanti ya kalau Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan supervisi, ya deskripsi kualitatif ini penting sekali untuk Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu paparkan, dan diberikan kepada guru. Di samping kalau memang masih dibutuhkan berupa skor, berupa angka kuantitatif untuk kepentingan administrasi, monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Tetapi lebih utamanya adalah terkait dengan kualitatif, ya, bersifat evaluatif dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh seorang guru. Ya, sekecil apapun, ya, seorang guru telah melakukan satu persiapan, ya, perencanaan pembelajaran, melakukan pelaksanaan pembelajaran dan juga evaluasi. Ya, lebih utamanya kita beri apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan, dan tidak kalah pentingnya adalah evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran, ya, masukan-masukan dari seorang supervisor sangat diperlukan agar guru senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pembelajarannya. Yang berikutnya prinsip humanis, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan terbuka, hubungan yang jujur, ajak, sabar, dan antusias dari supervisor dan juga orang yang disupervisi. Yang kedelapan, prinsip berkesinambungan, bahwa kegiatan supervisi dilakukan secara terencana, teratur, dan berkelanjutan. Nah, ini penting sekali, ya. Bagaimana seorang supervisor melakukan kegiatan supervisi dengan terencana, teratur, dan berkelanjutan. Misalkan sebulan sekali, atau minimal kalau kepala madrasah ya 2 bulan sekali, atau dalam 1 semester 2 kali bisa dilakukan supervisi untuk seorang guru dan lain sebagainya lah, ya. Jadi sesuaikan dengan kesempatan yang ada, tetapi harus tetap dilakukan secara terencana, teratur, dan berkelanjutan. Jangan sampai dalam 1 tahun pembelajaran gitu ya tidak pernah dilakukan supervisi pembelajaran. Nanti tidak bisa diketahui bagaimana kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di madrasah, ya. Ini penting sekali, ya. Yang berikutnya ada prinsip manfaat, berorientasi pada hasil. Apa hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Adanya peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran, ya. Bagaimana pendekatan, model, dan teknik supervisi pembelajaran yang ada di madrasah? Pendekatan supervisi pembelajaran ada 3 jenis, yaitu pendekatan langsung atau yang disebut dengan direct contact, kontak, kemudian pendekatan tidak langsung, indirect contact, dan juga pendekatan kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan langsung? Yaitu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang bersifat langsung. Dalam hal ini peran dari seorang supervisor lebih dominan, ya, menyampaikan gagasan-gagasannya dan juga solusi-solusi kepada orang yang disupervisi. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Supervisor lebih banyak mendengarkan, kemudian memberi penguatan, memberikan penjelasan, dan secara bersama-sama menyelesaikan masalah antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Kemudian pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung dan tidak langsung. Di mana pada pendekatan ini baik supervisor maupun orang yang disupervisi bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap permasalahan yang dihadapi. Artinya adanya kolaborasi antara supervisor dengan orang yang disupervisi dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, kendala-kendala dalam pembelajaran, dan juga bagaimana ide-ide gagasan untuk peningkatan kualitas pembelajarannya. Apa saja model supervisi pembelajaran? Ya, ada 3 model supervisi pembelajaran, yaitu model supervisi ilmiah.
Model supervisi ilmiah, ya, model ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi secara akurat yang digunakan sebagai dasar melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan dengan menggunakan instrumen supervisi berupa angket maupun lembar pengamatan. Jadi ada data-data yang akan kita kumpulkan, ya, di lapangan pada saat kita mengadakan supervisi pembelajaran. Dari data-data yang ada itulah maka seorang supervisor akan bisa memberikan pembinaan, pendampingan, dan juga solusi perbaikan pembelajarannya. Yang kedua, model supervisi artistik. Model supervisi pembelajaran memerlukan pendekatan interpersonal yang diintegrasikan dengan nilai-nilai religiositas kita, ya. Yang ketiga, model supervisi kontemporer, yaitu model supervisi dengan pendekatan kontemporer merupakan supervisi yang kolaboratif dan humanis. Supervisi kontemporer mengacu pada kondisi masing-masing madrasah dan guru untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Bagaimana teknik supervisi pembelajaran? Ya, yang pertama teknik individual, yang kedua teknik kelompok. Teknik supervisi individual merupakan teknik supervisi melalui kunjungan kelas, melalui observasi, atau pertemuan individual antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Sedangkan teknik kelompok adalah teknik supervisi, merupakan teknik supervisi melalui pertemuan kelompok antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Kadang-kadang ketika kita sedang berkunjung atau seorang supervisor berkunjung atau seorang pengawas berkunjung di madrasah, ya, bisa melakukan supervisi dengan teknik individual hanya kepada orang-orang tertentu saja, atau juga teknik kelompok, ya, kelompok mata pelajaran, guru mata pelajaran, atau kelompok dalam satu satuan pendidikan, itu juga bisa, ya. Siapa yang melaksanakan supervisi pembelajaran? Yaitu supervisi pembelajaran dapat dilaksanakan oleh pengawas madrasah, oleh kepala madrasah, dan atau guru sejawat yang ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi pembelajaran. Jadi di samping pengawas madrasah, ya, kegiatan supervisi pembelajaran itu dapat dilakukan oleh kepala madrasah atau guru sejawat yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Biasanya seorang kepala madrasah tidak bisa melakukan supervisi pembelajaran kepada semua guru yang ada di madrasah itu, maka perlu dibantu. Siapa yang membantu melaksanakan supervisi di madrasah? Yaitu guru-guru senior biasanya, atau guru-guru master, paling tidak, ya, para wakil kepala madrasah, khususnya waka kurikulum atau waka akademik, itu yang bisa membantu kepala madrasah, ya, mereka ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Kira-kira nanti para kepala madrasah, ya, secara teknis bisa memilih tentunya guru-guru yang kira-kira memiliki kompetensi, gitu ya, untuk melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di madrasahnya, ya. Bagaimana implementasi supervisi pembelajaran di madrasah? Ya, satu, supervisi perencanaan pembelajaran. Supervisi perencanaan pembelajaran dilakukan untuk memastikan efektivitas rancangan yang disusun untuk melahirkan pembelajaran yang bermutu. Jadi pada supervisi perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu, di mana masing-masing guru tentunya telah memiliki perencanaan pembelajaran, salah satunya dalam bentuk RPP. Tetapi perencanaan pembelajaran bukan sekedar RPP semata, ya. Jadi perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru, ya, kita lihat, ya, apakah rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru ini bisa, ya, melahirkan pembelajaran yang efektif, yang efisien,
pembelajaran yang berkualitas atau pembelajaran yang bermutu. Itu dilaksanakan kegiatan supervisi pada perencanaan pembelajaran. Supervisi perencanaan pembelajaran menitik beratkan pada mutu perencanaannya untuk melahirkan pembelajaran yang mampu menguatkan kompetensi abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide-ide kreatif dan inovatif dalam merancang situasi belajar yang efektif dan bermakna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi ketika seorang supervisor melihat rancangan pembelajaran dari seorang guru, di sana kita bisa mengetahui ide-ide kreatifnya, ide-ide inovatifnya, ya, dan tentunya semuanya difokuskan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Supervisi pembelajaran agar diupayakan sedapat mungkin, sekali lagi, supervisi pembelajaran diupayakan sedapat mungkin menghindari model supervisi yang hanya sebatas memeriksa format RPP. Jadi sekali lagi ini penekanannya di dalam KMA tentang pedoman supervisi pembelajaran. Jadi supervisi pembelajaran ya diupayakan sedapat mungkin menghindari model supervisi yang sebatas memeriksa format RPP. Artinya, di dalam pedoman penyusunan RPP di madrasah, jukni penyusunan RPP di madrasah, itu model atau format RPP itu dibebaskan. Ya, boleh formatnya bentuk persegi panjang atau bentuk vertikal, horizontal, ada garis-garisnya, tidak ada garisnya dan sebagainya. Itu diserahkan kepada masing-masing guru mata pelajaran. Guru boleh berkreasi terkait dengan format RPP. Tetapi ya unsur-unsur yang ada di situ harus ada. Satu, unsur tentang tujuan pembelajarannya, unsur tentang proses pembelajarannya, unsur tentang evaluasi atau penilaian hasil belajar. Itu nggak boleh hilang tentunya ya. Kalau formatnya dibebaskan guru untuk berkreasi. Tentu misalkan guru matematika, guru IPA, mungkin formatnya akan berbeda dengan guru seni budaya, guru olahraga, guru keterampilan dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Terkait dengan format memang kami beri kelonggaran kepada guru untuk berkreasi ya di dalam membuat perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu jangan sampai format RPP diseragamkan. Sekali lagi pesan kami, format RPP diberi keleluasaan guru untuk berkreasi, berinovasi, dan jangan diseragamkan. Supervisi pelaksanaan pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan pembelajaran dapat memadukan perencanaan dan real kebutuhan atau kondisi siswa sehingga tercapai efektivitas pembelajaran. Jadi di dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran ya yang tadinya guru punya perencanaannya, mungkin perencanaan sudah matang, tentu harus dipadukan dengan kondisi real atau kebutuhan real peserta didik sehingga tetap tercapai efektivitas pembelajaran. Supervisi pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam situasi maupun area belajar yang telah direncanakan. Ya, supervisi pelaksanaan pembelajaran menfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan bahan ajar. Nah, ini penting. Jadi, bagaimana guru, bagaimana siswa, ya, mengoptimalkan pemanfaatan bahan ajar, lingkungan belajar, dan juga situasi belajar untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, supervisi penilaian pembelajaran. Supervisi penilaian pembelajaran menitik beratkan pada kreasi, menciptakan instrumen penilaian yang mampu merangsang keterampilan berpikir
bersikap dan berperilaku tingkat tinggi peserta didik sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran kompetensi siswa yang hendak diukur. Jadi ketika seorang supervisor melakukan supervisi terhadap penilaian pembelajaran, ya dititik beratkan pada bagaimana seorang guru ya menyusun atau membuat instrumen penilaian yang merangsang peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan sekaligus ya dapat mengukur kompetensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, jangan sampai nanti tujuan pembelajarannya A, ya penilaian pembelajaran yang dilakukan guru B, ya. Jadi tidak mengukur terhadap kompetensi yang diharapkan. Aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, mengolah data hasil penilaian, dan melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi di samping bagaimana guru menyusun instrumen penilaian, kemudian melaksanakan kegiatan penilaian, ya, mengolah data hasil penilaian. Ini penting sekali. Jangan sampai ada guru yang terlewatkan, tidak mengolah data hasil penilaian, tidak melakukan analisis penilaian hasil belajar, dan tidak melakukan tindak lanjut dari hasil analisis penilaian pembelajaran. Ini harus dilakukan, penting sekali ya. Merupakan satu rangkaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan ya sampai dengan pengelolaan data dan juga tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Supervisi penilaian pembelajaran berkontribusi meningkatkan kemampuan penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sekedar mengukur kompetensi siswa, namun yang lebih dari itu mampu menghasilkan penilaian pembelajaran yang dapat mendiagnostik kompetensi serta mendeskripsikan upaya tindak lanjut pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, saat ini pemerintah telah menyelenggarakan ya siapa dalam penyelenggaraan asesmen nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan juga asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Di dalam persiapan AN maupun AKMI, Bapak Ibu, bagaimana tim ya menyusun instrumen penilaiannya, mulai dari menyusun kisi-kisinya, kemudian bagaimana membuat stimulusnya, bagaimana membuat atau menyusun soalnya, ya. Kemudian nanti bagaimana melaksanakan validasi daripada soal, ya, uji validasinya, kemudian melaksanakan asesmennya atau penilaiannya, dan juga nanti mendiagnosis hasil daripada asesmen. Nah, proses daripada persiapan asesmen nasional maupun AKMI ini seyogyanya juga dilakukan oleh guru-guru di madrasah ketika melakukan penilaian hasil belajar, mulai dari merumuskan kisi-kisinya, kemudian membuat stimulusnya, membuat soalnya, ya, kemudian melaksanakan validasi soalnya, untuk uji validasinya, untuk melihat menghasilkan soal yang berkualitas, ya, kemudian melaksanakan penilaian, kemudian pengolahan datanya, ya, kemudian memberikan deskripsi dari hasil penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran dari hasil penilaian yang dilakukan. Ini penting sekali, ya, merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terlewatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian analisis dan tindak lanjut supervisi pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang supervisor setelah melakukan supervisi kemudian menganalisis hasil supervisi pembelajarannya.
Analisis hasil supervisi pembelajaran adalah identifikasi kondisi pembelajaran yang telah berlangsung beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diajukan sebagai bahan pendampingan, pembimbingan, atau pembinaan dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran. Analisis hasil supervisi pembelajaran meliputi analisis atas hasil telaah perencanaannya, ya, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Jadi analisis dari supervisi pembelajaran difokuskan kepada 3 hal itu, yaitu bagaimana hasil telaah terhadap perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, dan juga penilaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh seorang guru. Dianalisis, kemudian diberikan rekomendasi, dan sekaligus solusi tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Ya. Kemudian hasil analisis supervisi pembelajaran selanjutnya akan dijadikan dasar, ya, pendampingan, pembinaan, atau pembimbingan peningkatan mutu pembelajaran. Supervisor dapat memanfaatkan hasil analisis supervisi pembelajaran sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Bagaimana tindak lanjut supervisi pembelajaran? Ini yang penting. Tindak lanjut supervisi pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil analisis supervisi pembelajaran. Tindak lanjut pelaksanaan supervisi pembelajaran merupakan rekomendasi, tindakan, dan upaya perbaikan serta peningkatan mutu pembelajaran. Pengelola pembelajaran di tingkat kelas, yaitu guru maupun di tingkat madrasah, wajib melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran. Artinya, ketika seorang supervisor, seorang pengawas telah memberikan masukan-masukan kepada guru dan juga madrasah, maka guru dan madrasah wajib untuk melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, tindak lanjut supervisi pembelajaran perlu mendapatkan supervisi secara berkelanjutan untuk memastikan sistem penjamin mutu pembelajaran yang berkelanjutan pada setiap madrasah yang telah berlangsung. Demikian Bapak Ibu, sosialisasi tentang KMA 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Ya, selanjutnya nanti kami buka untuk tanya jawab, ya, yang dipandu langsung oleh Bapak Moderator, Bapak Mujahid. Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Pak Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suwardi yang telah menyampaikan paparan KMA 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Apa yang disampaikan Pak Suwardi merupakan poin-poin penting yang ada di KMA 624. Bapak dan Ibu, untuk lebih memperdalam dan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ini akan dibagi menjadi berapa termin Pak Suwardi ya. Satu sesi nanti kita batasi 3 orang dulu. Yang sudah angkat tangan pertama dari Pok Jawas Bengkulu, kemudian Pak Haryanto Gorontalo dan Pak Rikat Muksin ya. Silakan Pok Jawas Bengkulu, atas nama siapa dan langsung pertanyaannya, silakan. Silakan di-unmute. Di unmute Ibu. Karena masalah kontraknya, permasalahan dapat banyak. Tadi ada masalah dari Boleh Bu, silakan Bu. Di unmute dulu. Di unmute Bu, dipencet. Nah, silakan. Terima kasih. Namanya siapa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Rupiah dari Ketua Pojawas Madrasah Provinsi Bengkulu. Ya, pertama, terima kasih kepada Bapak Suwardi yang sudah menjelaskan tentang pedoman supervisi.
dan terima kasih kepada Bapak Ibu para host yang sudah memberikan kesempatan. Yang saya tanyakan pertama bahwa kita ketahui masing-masing pengawas itu memiliki visi, dan kepala madrasah juga memiliki kompetensi supervisi. Kemudian ketika nanti kita mulai melakukan penilaian, termasuk akreditasi, termasuk penilaian kinerja kepala madrasah, semua juga menanyakan tentang supervisi. Nah, kaitannya dengan supervisi akademik yang kita tahu sasarannya adalah guru. Nah, ini apakah tidak ada tumpang tindih antara supervisi yang dilakukan oleh pengawas dan kepala madrasah? Nah, bagaimana pembagiannya? Sementara masing-masing itu memang melakukan supervisi pembelajaran. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan kolaborasi? Jadi kolaborasi antara pengawas dan kepala. Yang jelas masing-masing jabatan itu memiliki program supervisi, pelaksanaan supervisi, analisis supervisi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Nah, kalau memang nanti ada turunannya berupa juknis, apakah nanti ada juknis yang menjelaskan tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas supaya nanti ada kejelasan pekerjaan masing-masing jabatan itu. Yang kedua, untuk supervisi pembelajaran, menurut pengamatan kami selama ini memang betul-betul belum dilaksanakan. Pertama, karena faktor ketidakpahaman dari supervisor, terutama dalam hal ini adalah kepala madrasah. Sehingga bagaimana menyusun program, bagaimana menyusun jadwal, dan bagaimana melakukan, menganalisis, dan menindaklanjuti. Yang kedua, ada rasa keengganan, ada rasa tidak enak begitu ketika mensupervisi gurunya. Bahkan ada guru yang kalau mau disupervisi udah ketakutan duluan, udah cemas. Dan ada juga guru yang ketika memang sudah terjadwal supervisi, dia mempersiapkan sedemikian mungkin supaya dilihat penampilannya baik. Namun ketika tidak disupervisi, dia mengajar asal-asalan. Nah, ini faktor supervisi belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar setelah diberlakukannya pedoman ini, supervisi itu benar-benar dilaksanakan secara masif di seluruh madrasah, baik itu oleh kepala madrasah, pengawas, dan guru yang ditunjuk. Karena memang betul ketika nanti supervisi ini dilaksanakan dengan baik, maka kualitas mutu pendidikan itu pasti akan lebih baik. Nah, ini baik, poinnya sudah ditangkap, Bu. Dari seluruh ini ya, lini, maksudnya dari kasihnya semuanya itu untuk aktif mensosialisasikan ini dan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, kita beri kesempatan pada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zahid langsung ya. Oh, langsung. Boleh Pak Wardi, silakan Pak Wardi. Jadi, makasih Ibu Ketua Bojawas dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya. Bu siapa tadi namanya, Bu? Bu Rupiah. Rupiah. Bu Rupiah ya. Pak Zahid hafal tadi. Saya kelewatan Bu Rupiah. Saya catat ya. Pak Wardi. Oke, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah pentingnya kenapa Kementerian Agama menetapkan keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Jadi sekali lagi, KMA ini tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Ya, kurang pembelajaran itu di layar background ini ya. Nah, tadi yang Ibu Pok Jawa sampaikan bisa jadi kondisi yang ada di lapangan, gitu ya. Tadi disampaikan ada kepala madrasah yang mungkin enggan mensupervisi gurunya, gitu. Padahal itu merupakan satu tugas dan tanggung jawab seorang kepala madrasah, yaitu melakukan kegiatan supervisi. Namun demikian, ya bisa jadi karena memang pedoman belum ada, gitu ya. Jadi kegiatan supervisinya ya sangat bervariasi, tergantung dari pengetahuan, pengalaman, dan juga persepsi dari masing-masing pimpinan madrasah. Ya, harapannya dengan adanya KMA 624 ini tentang pedoman supervisi pembelajaran di madrasah, dan nanti insya Allah dilengkapi dengan juknis-juknisnya, baik jenjang RA, jenjang MI, jenjang MTS, jenjang madrasah aliyah, maka para kepala madrasah ketika melakukan supervisi
pembelajaran, ya itu sudah tidak bingung lagi. Ya, di dalam juknis nanti lebih lengkap, Bu. Kira-kira perencanaan pembelajarannya apa saja, poin-poin penekanan di mana, itu nanti ada itu. Kalau juknis itu lebih detail, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, ketika nanti menerima juknis ya, menerima juknis, ini kan bukan kitab suci ya. Jadi masih tetap terbuka yang namanya kreativitas dan inovasi, gitu loh ya. Siapa tahu para supervisor, para pengawas madrasah, kepala-kepala madrasah itu punya kreativitas ya, punya ide gagasan yang lebih brilian daripada contoh-contoh yang dipaparkan di dalam juknis, kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi seragam lagi seluruh Indonesia hanya ngikutin contoh yang ada dalam juknis gitu ya. Jadi sekali lagi walaupun ada juknis nanti mohon kiranya tetap terbuka yang namanya kreativitas dan inovasi dari para supervisor, yaitu para pengawas madrasah, kepala madrasah maupun guru-guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melakukan supervisi. Nah, terkait dengan supervisi pembelajaran, ini tidak akan bertabrakan dan juga tidak akan mengganggu tupoksi masing-masing gitu ya. Jadi kepala madrasah itu juga salah satunya tugasnya adalah melakukan supervisi pembelajaran di madrasah agar kualitas pembelajaran di madrasah semakin baik ya, terjaga, kualitas pembelajarannya bisa optimal. Di samping itu sebagai seorang pengawas gitu ya, juga punya salah satu tupoksinya adalah melakukan supervisi pembelajaran. Jadi saling melengkapi kira-kira begitu. Tidak boleh juga nanti dibagi-bagi. Wah, supervisi misalkan kelas bawahnya pengawas, supervisi kelas tengahnya kepala madrasah ya, tidak boleh dibagi-bagi begitu. Ya, saling berkolaborasi, saling melengkapi gitu ya. Kalau di madrasah itu pernah disupervisi oleh pengawas dan juga kepala madrasah aktif melakukan supervisi kepada guru-gurunya, insya Allah masukan-masukan, temuan-temuan dari pengawas, dari kepala madrasah itu akan memperkaya khasanah dan juga pengalaman serta meningkatkan kualitas guru di dalam melakukan pembelajarannya. Jadi khususnya para kepala madrasah, Bapak Ibu, karena sudah ada KMA-nya dan insya Allah nanti ada juknisnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi. Ya, saya ini kan pernah jadi kepala madrasah ya, kurang lebih 8 tahun lah, kira-kira begitu. Oh, dulu memang kalau mau mensupervisi guru yang lebih senior itu kadang-kadang ya nggak enak lah, mau mensupervisi yang lebih senior gitu. Tapi nggak boleh, nggak enak begitu, gitu. Kira-kira begitu. Tetap harus dilaksanakan karena ini dalam rangka penjaminan mutu kualitas pembelajaran. Ya, jangan sampai nanti hanya guru-guru muda aja yang disupervisi, yang senior tidak perlu. Ya enggak lah, ya semuanya perlu ya disupervisi. Dan biasanya kalau kepala madrasah melakukan supervisi di kelas itu nggak perlu dijadwalkan. Ya, kepengen masuk saja, ya, gitu. Jadi kejadian yang Ibu ceritakan tadi tidak akan terjadi. Kalau dijadwalkan, ya nanti hanya guru yang dijadwalkan aja yang menyiapkan diri dengan optimal. Sebenarnya disupervisi atau tidak itu semua guru harus menyiapkan semuanya dengan baik. Ya. Jangan sampai mau menyiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran pada saat mau disupervisi pengawas, wah lembur sampai 2 malam, nggak tidur-tidur, persiapan semuanya, ya jangan. Sebenarnya kalau semuanya persiapan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian pelaksanaan pembelajaran selama ini proses dengan baik, penilaiannya juga baik, ya disupervisi kapanpun seorang guru tidak bermasalah gitu. Dan malah harapan kami dengan adanya KMA 624 tentang pedoman supervisi pembelajaran ini, baik guru, kepala madrasah, para pengawas ini betul-betul ada dalam semangat baru, semangat yang lebih menggelora. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah, ya. Karena
seorang supervisor tadi tugas utamanya adalah melakukan pembinaan, pendampingan kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi mari kita bersemangat semuanya menjadi seorang supervisor yang dinanti-nantikan, yang dirindukan seorang guru. Kira-kira begitu. Tadi kalau poin-poin penting dari KMA 624 ini bisa kita jawantahkan, kita implementasikan, insya Allah kehadiran seorang supervisor itu betul-betul dirindukan, dinantikan oleh seorang guru. Ini bagi guru-guru yang memang punya harapan terhadap kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Dan saya yakin semua guru yang ada di madrasah di Republik Indonesia ini, semua kepala madrasah, semua pengawas madrasah, semua stakeholder madrasah punya harapan yang sama. Ya, semuanya ingin memiliki madrasah yang berkualitas, madrasah yang bermutu. Saya yakin tidak ada warga madrasah yang tidak punya tujuan mulia untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah. Kira-kira demikian ya, Bu Hajah, Pak Jawas dari. Baik, terima kasih Pak Dr. Suwardi. Saya kira sudah bisa menjawab pertanyaan. Guru Piah, makasih banyak. Guru Piah. Nah, sukses selalu untuk adik guru. Ya. Berikutnya dari Pak Herianto Gorontalo. Silakan Pak Heri. Pertanyaannya langsung ya. Boleh Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Wardi. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. KMA 624 ini rupanya mempertajam teknis pelaksanaan supervisi pembelajaran di madrasah. Hanya saja satu mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Wardi tadi, nanti kita akan menunggu juknis. Juknis itu yang akan menentukan teknis pelaksanaan pada baik MI, MTS, MA. Maka juknis ini mungkin mendetilkan satu. Pertama adalah kewenangan yang tadi disampaikan tadi. Nanti akan tabrakan kewenangan antara supervisor kepala madrasah dan pengawas ini yang mungkin bisa didetilkan di juknis agar nanti tidak akan ada pengambilan kewenangan. Kalaupun ada kepala madrasah yang mengerti, saya kira welcome saja dengan teknis itu. Tapi kalau ada kepala madrasah yang nyaris ini sudah kewenangan kepala madrasah bukan pengawas lagi. PMA 58, PMA 24 ini mendetilkan itu. Nanti juknis ini Pak Dokter harus jelas untuk bagaimana antara pengawas dan kepala madrasah ini tidak akan konflik di lapangan, karena sekali lagi yang menerima sumber ini pasti persepsinya akan berbeda-beda. Ini mungkin yang pertama. Yang kedua, kalau bisa juknis ke depan ini nanti kalau bisa sampai pada pelaksanaan supervisi PTM terbatas ini harus betul-betul ini menjadi berbeda, ini menjadi unik seperti supervisi biasanya. Kalaupun ini memang betul-betul ke sana, maka ini menjadi hal baru bagi pengawas bagaimana mensupervisi pembelajaran itu pada keadaan yang force majeure begini, dalam keadaan COVID yang SIP 1, SIP 2, nanti supervisornya pada SIP 1 tidak sesemangat dia akan nanti di SIP 2-nya. Dan outputnya akan berbeda. Nanti juknis saya kira Pak Dokter lebih cerdas untuk berpikir itu, karena Pak Dokter ini pasti dengan pengalamannya Man IC Gorontalo, Serpong, dan sekarang Alhamdulillah menjadi guru saya yang paling cerdas. Terima kasih ini dari Gorontalo, Pohuwato. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herianto. Ini ada dua usulan nampaknya. Pak Wardi boleh direspon Pak Wardi. Ya. Ya, langsung saya mau respon ya. Makasih Kiai. Ini Pak Kiai Haryanto Dalanggo. Beliau ini Pak Mujahid sudah malang melintang di madrasah, mulai dari guru, kemudian guru senior, wakil kepala madrasah, dan sekarang
pengawas di madrasah. Wallahu habari Kiai. Wah, keluar juga ini. Jadi ini sapaan Gorontalo wallahu habari, bagaimana kabar gitu. Dan Pak Haryanto ini pengantin baru, masih hangat ini Pak Mujahid ya, belum pengantin baru, selamat. masih hangat ini. Cuman sayang saya tidak diberitahu nih, saya hanya lihat itu foto-fotonya. Oke, jadi Pak Haryanto, jadi terima kasih. Jadi masukannya, Insya Allah Bapak Ibu, kenapa hari ini baru sosialisasi KMA-nya, ya? Karena di webnya Kementerian Agama, Insya Allah akan segera dipublish KMA ini. Ya, kalau belum diadakan sosialisasi, kemudian KMA-nya sudah dipublish, nanti timbul persepsi yang bervariasi, bermacam-macam, nanti malah nimbul kebingungan yang ada di tataran di lapangan. Oleh karena itu, sebelum dipublish di web KMA 624 ini, kami adakan sosialisasi. Dan insya Allah Pak Haryanto dan teman-teman, dalam waktu tidak lama lagi nanti juknisnya, karena juknisnya itu ada 4 ya, untuk RA, MI, MTS, dan MA. Dan secara detail di dalam juknis Bapak Ibu nanti ada contoh-contoh bagaimana kegiatan supervisi pada masa normal, kegiatan supervisi pembelajaran PJJ, kegiatan supervisi pembelajaran blended. Nah, misalkan ya ada, waduh sekarang ini kan nanti ada kegiatannya blended nih, ada yang tatap muka sebagian, ada siswanya juga ada yang masih jarak jauh, gitu ya. Jadi contoh-contoh insya Allah di dalam juknis tersebut nanti akan diberikan, tetapi sekali lagi pesan dari kami, walaupun ada contoh-contoh, tapi jangan sampai diperlakukan contoh itu seperti kitab suci, gitu loh. Jadi tetap ruang kreasi, ruang inovasi dari para pengawas, para kepala madrasah ini sangat terbuka. Karena saya yakin bahwa pengawas-pengawas madrasah itu punya pengalaman, punya kompetensi yang luar biasa terkait dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan supervisi itu sendiri, sehingga bisa jadi ya, yang belum sempat kami rekam, kami tuliskan di dalam juknis, teman-teman para kepala madrasah, para pengawas madrasah punya ide gagasan yang lebih jitu, yang lebih brilian untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran di lokasi masing-masing. Jadi sekali lagi, ketika nanti juknis ada, jangan diperlakukan seperti kitab suci, tapi perlakukanlah bahwa itu sekedar contoh, kemudian tetap terbuka ruang kreasi, ruang inovasi. Karena hanya dengan kreasi dan inovasi itulah sebenarnya kemajuan akan bisa kita raih. Ya, jadi mirip-mirip begitulah kira-kira ya, pengantin baru dengan pengantin lama itu pasti punya kreasi juga bermacam-macam. Oke, terima kasih Kiai. Ya, oke, lanjut Pak Mujahid. Baik, terima kasih Pak Dr. Suwardi. Berikutnya adalah dari Pak Richard Muksin dari Penmad Buol. Silakan Pak Richard. Boleh di-unmute Pak Richard. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Pak Dr. Suwardi selaku narasumber hari ini. Nama saya Richard Muksin, Kasih Penmat Kementerian Agama Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Oh ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dr. Suwardi. Pertama berupa pertanyaan dan yang kedua berupa saran. Ya, ya. Yang pertama, kita bersyukur dengan adanya KMA 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran ini. Ada yang saya tangkap dari paparan Pak Suwardi tentang perubahan paradigma terhadap yang namanya supervisi. Selama ini kita tahu ketika berbicara tentang supervisi terkesan outputnya itu adalah bagaimana penilaian kinerja guru, belum kepada bagaimana upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah,
permasalahannya ini adalah soal paradigma. Nah, kira-kira menurut Pak Dokter, bagaimana upaya kita untuk kemudian dapat merubah paradigma supervisi ini dalam kondisi kekinian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saran terkait dengan bagaimana melahirkan siswa yang berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sebagai tuntutan peningkatan kompetensi di abad 21. Tentunya subjeknya adalah guru. Nah, terkait dengan ini, fakta di lapangan bahwa guru-guru kita ini perlu mendapat perlu kita mendapat bimbingan, pelatihan, ataupun sebutlah diklat. Tetapi kemudian diklat yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini itu sangat terbatas. Sehingga secara kuantitatif bahwa jumlah guru yang dapat mengikuti program itu persentasenya sangat sedikit. Oleh karena itu saran saya dalam kesempatan yang berharga ini bagaimana ruang diklat ataupun apa namanya dalam rangka pemberdayaan guru ini harus lebih masif untuk dilakukan. Ini saja saran saya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Richard. Langsung Pak Mujed ya. Ya, silakan Pak. Ya Pak Richard, makasih dari Kabupaten Buwol, Sulawesi Tengah. Ya Pak Richard ya. Pak Mujed, benar. Suaranya ngikut. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau mic-nya Pak Mujed dimatiin, suaranya jadi jelas. Mohon maaf. Jadi Pak Richard dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat program reformasi untuk peningkatan mutu atau kualitas madrasah, yang dilakukan oleh Kementerian Agama di empat komponen, yaitu komponen pertama yaitu tentang peningkatan kualitas kelembagaannya melalui ERKAM, kemudian yang kedua, komponen kedua terkait dengan asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Di sana nanti bagaimana kita diagnosis kompetensi peserta didik, kemudian bagaimana tindak lanjut kegiatan pembelajarannya. Kemudian di komponen 3, Pak Richard, ada namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di madrasah yang dilakukan oleh Direktorat GTK. Di sana ada kegiatan-kegiatan peningkatan mutu ya atau kualitas sumber daya manusia di madrasah, mulai dari ada asesmen kompetensi guru, ada asesmen kompetensi kepala madrasah, ada asesmen kompetensi pengawas madrasah, kemudian ada PKB, peningkatan kompetensi berkelanjutan, ya, peningkatan keprofesional berkelanjutan yang secara berjenjang dilakukan BIMTEK atau diklat, mulai dari tingkat pusat atau tingkat nasional, kemudian BIMTEK tingkat provinsi, yang di sana juga FASPROV juga banyak, tiap provinsi ada, kemudian nanti ada BIMTEK tingkat kabupaten atau fasilitator daerahnya juga ada, ya. Di samping itu di komponen 2 program AKMI nanti juga ada BIMTEK tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil AKMI. Itu nanti juga ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Insya Allah ya, dengan adanya program reformasi di peningkatan mutu kualitas madrasah, semuanya bersatu padu. Mulai dari tata kelolanya kita perbaiki, kita optimalkan, kemudian diagnosis siswanya, perbaikan pembelajarannya, kemudian peningkatan mutu sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian di komponen 4 terkait dengan layanan, ya, layanan teknologi informasi, perbaikan data dan sebagainya melalui perbaikan EMIS, yaitu EMIS 4.0. Ya, insya Allah dengan 4 komponen
reformasi di dalam peningkatan kualitas atau mutu madrasah yang digagas oleh Kementerian Agama, ke depan semuanya akan berjalan dengan baik, dengan optimal untuk meningkatkan mutu kualitas madrasah, mewujudkan madrasah hebat bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi, ya. Dan tentunya ya kalau misalkan nanti ada BIMTEK di tingkat kabupaten kota, masih ada 1-2 guru yang belum terakomodir, maka bisa dilakukan kegiatan BIMTEK yang digagas oleh Kementerian Agama, kabupaten kota maupun provinsi. Insya Allah ya, ini tidak janji, tetapi di tahun 2022 insya Allah nanti juga ada anggaran dari pusat yang ditempatkan di provinsi dan juga ditempatkan di kabupaten kota dalam rangka peningkatan mutu, mulai dari inovasi kurikulum, kemudian peningkatan mutu pembelajaran, dan juga supervisi pembelajaran di madrasah. Jadi nanti BIMTEK-nya di samping yang tadi program nasional tadi, nanti juga ada anggaran-anggaran yang ditempatkan di provinsi, di Kemenak kabupaten kota. Dan pesan kami Bapak Ibu, ketika memang ada anggaran dari pusat yang ditempatkan di Kemenak provinsi, Kemenak kabupaten kota dengan nomenklatur yang sudah ditetapkan di pusat, mohon tidak diganti-ganti atau direvisi ya. Misalkan di sana nanti kalau misalkan ada nomenklatur terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada madrasah, ya itu yang harus dilakukan. Kemudian misalkan nomenklatur pendampingan supervisi pembelajaran pada madrasah, itu di 514 kabupaten kota. Kemudian tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran pada madrasah, itu juga di 514 kabupaten kota misalkan ya. Tapi ini sekali lagi dalam proses ya, dalam proses penyusunan anggaran, moga-moga nanti betul-betul terwujud ada di provinsi dan di kabupaten kota. Insya Allah dengan begitu maka lebih banyak lagi guru-guru madrasah yang terakomodir peningkatan kompetensinya melalui pelatihan melalui BIMTEK. Ya. Dan juga pesan saya selaku ini di sini kan ada KKM ya, ketua KKM provinsi baik jenjang RA, MI, MTS, MA. Di samping kegiatan-kegiatan yang digagas oleh Kementerian Agama, tentu melalui KKM itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan mutu kualitas guru, khususnya bagaimana guru menyusun perencanaan pembelajaran yang baik, kemudian melaksanakan pembelajaran, ya, menyusun alat evaluasi atau asesmen yang baik, itu juga boleh dilakukan di jenjang atau di tingkat KKM ya. Oleh karena itu semuanya kami undang hari ini sehingga mulai dari provinsi, kabupaten kota, KKM itu bisa bersatu padu semuanya dalam rangka mewujudkan madrasah yang mandiri dan berprestasi. Kira-kira demikian Pak Rizal ya, kita doakan bersama moga-moga tahun depan akan lebih baik. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya. Kita sampai dibatasi jam berapa Pak Duar? Mungkin satu lagi Pak Mucet, satu lagi dari Jawa dulu ya, tadi dari Sumatera dan Sulawesi. Bu Adibatus Syarifah, silakan. Bu Adiba, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi serta Bapak Ibu dari Direktorat KSKK, Bapak Ibu semuanya peserta Zoom. Ada terkait dengan kegiatan supervisi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Suwardi. Ini saya ada 2 pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan pertama, tadi untuk supervisi itu kan bisa dilakukan oleh pengawas, kepala madrasah, dan oleh guru senior gitu ya. Tadi kan yang ditunjuk bisa dilakukan oleh guru-guru senior. Nah, kemudian karena mohon maaf belum baca jenisnya itu di sini untuk guru-guru senior itu mungkin ada kriteria guru senior itu siapa yang boleh mensupervisi.
Apa kita samakan dengan kalau di madrasah itu kan juga ada tim kinerja guru, ya, tim PKG itu kan ada, Pak. Kalau di tim PKG itu guru-guru penilai itu kan satu mereka itu serumpun ya, kriterianya itu mereka serumpun mapelnya. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari segi pangkat golongannya itu mereka pangkat golongannya lebih tinggi atau sama. Nah, apakah di kegiatan supervisi yang guru senior ini kita juga mengacu dengan tim penilai kinerja guru, karena tim penilai kinerja guru pun dalam pelaksanaan kegiatannya juga melakukan supervisi kepada guru-guru yang dinilai tersebut. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, sekarang ini dengan adanya digitalisasi, apakah misalnya seorang kepala madrasah atau tim supervisi dalam supervisi itu kan ada perencanaan dan ada pelaksanaan. Ketika melaksanakan supervisi KBM, misalnya melaksanakan supervisi KBM, Bapak Ibu guru itu mengajar di dalam kelas, kemudian misalnya kita melalui CCTV itu kan bisa melihat Bapak Ibu dalam melaksanakan KBM-nya. Nah, apakah itu juga dibolehkan? Contoh seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Mungkin terima kasih penjelasannya. Terima kasih sekali atas kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wardi. Terima kasih Bu Hajah Adibah ya dari Blora. Bapak Ibu sekalian ya, jadi insya Allah nanti ketika Jukni sudah diluncurkan akan semakin memudahkan kita lah kira-kira begitu bagaimana pelaksanaan supervisi pembelajaran di madrasah. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, apa boleh ya tim yang sudah pernah ditunjuk untuk penilaian kinerja guru dijadikan juga sebagai tim atau untuk supervisor di madrasah. Nah, kalau supervisor di madrasah tentu yang nomor satu syaratnya adalah orang yang punya kompetensi dan melakukan proses pembelajarannya yang terbaik di madrasah. Jadi senior yang dimaksud di situ di KMA tidak berbunyi senior loh ya. Ya di KMA bunyinya adalah guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Kenapa tidak ditulis di situ senior? Khawatir nanti kalau senior itu hanya terkait dengan usia, terkait dengan pangkat gitu loh. Padahal harapan kami bukan itunya. Boleh ya usianya senior, pangkat senior, tapi yang lebih utama adalah kompetensi atau kemampuan di dalam melaksanakan pembelajaran yang terbaik. Oh, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang keren di madrasah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau memang kepala madrasah sudah pernah menunjuk sebagai guru, penilai kinerja guru, dan sekaligus orang tersebut punya kompetensi yang mumpuni di dalam proses pembelajaran, ditunjuk untuk melakukan supervisi pembelajaran, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, tetapi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Kasubdit, ini berbeda, bukan tim untuk menilai guru ya. Ini supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di madrasah. Jadi timnya sama, tidak ada larangan, ya, orangnya berbeda juga tidak ada larangan. Ya, yang penting orang ini punya kompetensi yang sangat baik di dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang berikutnya pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa Pak Mujahid tadi itu? Maaf nih, bisa diulang Bu Adib. Tadi timnya, pelaksanaan supervisi melalui CCTV. Oh, boleh-boleh saja, itu kan hanya alat ya. Jadi boleh saja. Teknik supervisi itu zaman modern begini, kemudian melalui e-learning juga boleh karena masa pandemi, belum boleh mengumpulkan orang, belum boleh mengumpulkan siswa, misalkan kayak gitu ya. Jadi seluruh media itu bisa digunakan. Yang penting, gitu, semuanya mendukung pelaksanaan supervisi, kemudian untuk perbaikan dari proses pembelajaran.
semuanya pasti ada plus minusnya gitu ya. CCTV tidak kedengaran suaranya, hanya gambarnya saja. Misalkan ya begitu. Tapi kalau misalkan bisa datang ke ruang kelas misalkan itu ya bisa mengamati siswanya, gurunya, suaranya juga ada dan sebagainya gitu ya. Jadi silakanlah nanti semua media bisa dioptimalkan untuk kegiatan supervisi yang jelas agar tujuan daripada supervisi untuk meningkatkan mutu kualitas madrasah, pembelajaran di madrasah bisa tercapai dengan baik. Mungkin demikian dulu Pak Mujahid ya. Nanti insya Allah setelah ada juknisnya akan semakin mantap lah. Nah hari ini nanti Bapak Ibu KMA 624 tentang pedoman supervisi pembelajaran dan sekaligus PowerPoint tadi yang kami sampaikan akan kami share melalui Bapak dan Ibu kasih kursis provinsi dan mohon nanti rekan-rekan kasih kursis atau KSKK provinsi untuk men-share ke kabupaten kota ya baik itu ke Kasih Penmat, ke Pok Jawas, ke kepala-kepala madrasah mulai dari RA, MI, MTS dan MA ya untuk bisa dipelajari, dipersiapkan sehingga nanti ketika juknisnya ada semuanya akan bisa optimal di dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di madrasah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya Pak Wardi? Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini maaf Pak Abdal Sarif ya. Ini nanti bisa dilanjutkan dengan setelah ini ya. Oh, boleh chat WA saya. Boleh Pak Wardi kan chatnya ya 24 jam apa enggak? Iya, 24 jam. HP di tangan kiri ya Pak Wardi ya. Iya, HP di tangan kiri, istri di tangan kanan. Terima kasih Pak Dr. Suwardi, Bapak Ibu, termasuk Pak Abdul, mohon maaf nanti kita kelanjutkan dengan media yang lain. Terima kasih Pak Dr. Suwardi, Pak Kasubdit yang telah mendampingi, membersamai kita semua dari mulai pagi hari sampai dengan siang hari ini. Tentu ada banyak pertanyaan yang disimpan Pak Wardi ya, dan ini terbatas dengan waktu, ada aktivitas-aktivitas lain yang perlu dikerjakan, tapi ini tidak kemudian menghambat pertanyaan Bapak Ibu. Silakan boleh di WA ke Pak Dr. Suwardi, Pak Dr. Suwardi ya. 0813 5613 2002. Begitu hafalnya Pak Suwardi. Ya nomor sendiri ya. Begitu Bapak dan Ibu, Pak Suwardi akan online insya Allah sampai ya inilah sampai malam Pak Wardi ya. Dan silakan Bapak Ibu bertanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kasih kursis dari mulai Sabang sampai Merauke, Pak Hamzah. Terima kasih Aceh dan Bapak Ibu sekalian, pengawas, kepala madrasah, KKRA dan yang lainnya atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mujahid semuanya. Terima kasih Pak Wardi semuanya, Bapak Ibu kasih. Izin live. Pak Jawas dan seluruhnya, makasih.